Selamat sore sahabat pendengar Gantari, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat. Senang sekali bersama saya Lamtiar Sihombing. Saya akan membacakan sejumlah berita hangat yang telah kami sajikan untuk menemani Anda di sore hari ini. Berita pertama datang dari program Kartu Prakerja. Saat ini pemasaran digital jadi pelatihan favorit peserta Kartu Prakerja. Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja yaitu Denis Puspa Purbasari mengatakan bahwa insentif yang telah dikucurkan kepada peserta Kartu Prakerja dari Jawa Timur sebesar 2,6 triliun rupiah diyakini dapat membantu ekonomi rumah tangga penerima manfaat. Selain itu juga mampu memperkuat ketahanan pangan dan menciptakan multi-pillar efek terhadap perekonomian daerah. Menariknya lagi sebanyak 76% penerima dari Jawa Timur menggunakan insentif untuk modal usaha seperti Mailinda, Huda, dan Nuridah, kata Denny dalam acara temu alumni program Kartu Prakerja di Surabaya. Data manajemen program Kartu Prakerja mencatat pelatihan penjualan dan pemasaran digital marketing seperti bisnis online shop menjadi YouTuber profesional dan strategi marketing menjadi pelatihan yang paling digemari peserta program Kartu Prakerja di Jawa Timur. Dan sebanyak 98 peserta penerima Kartu Prakerja di Jawa Timur menanggapi program ini meningkatkan kompetensi dan pengetahuan, keterampilan, serta soft skill. Selain itu, ada 96% peserta menanggapi program Kartu Prakerja mendorong kewirausahaan. Dari hasil survei evaluasi yang menyebutkan bahwa sebanyak 77,6% peserta mengaku bahwa program Kartu Prakerja tepat sasaran dan akan melampirkan sertifikat pelatihan Kartu Prakerja saat melamar kerja. Saat ditemui alumni program Kartu Prakerja di Surabaya juga dihadiri oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Ketua DPR RI Lodewi Paulus, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Kemudian juga dihadiri oleh Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto, serta Deputi 4 Kemenko Perekonomian dan juga Ketua Tim Pelaksanaan Komite Cipta Kerja Rudi Sahaludin. Berita selanjutnya kita beralih kepada Jokowi. Jokowi suntik modal PMN sebanyak 4,2 triliun kepada PLN. Presiden Jokowi telah mengeluarkan aturan tentang penyertaan modal negara atau PMN kepada PT PLN senilai 4,2 triliun rupiah. Keputusan yang telah diteken oleh Jokowi pada akhir Desember 2021 lalu ini setelah menimbang struktur permodalan PLN. Aturan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2021 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan PT Perusahaan Listrik Negara. Jokowi telah menandatangani aturan ini pada 29 Desember lalu bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan perseroan PT Perusahaan Listrik Negara perlu melakukan penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan PT Perusahaan Listrik Negara. Masih dalam aturan itu, penambahan PMN disebut telah sesuai dengan aturan PP nomor 23/1994 tentang pengalihan bentuk perusahaan umum listrik negara menjadi perusahaan perseroan. Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat pertama berasal dari pengalihan barang milik negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang pengadaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2009 hingga 2014 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. Sebelumnya PT PLN Persero mendapat suntikan modal negara 5 triliun rupiah di tahun 2021. PLN berkomitmen mengelola penyertaan modal negara dengan akuntabel dan transparan. Dalam PMN ini, negara memberikan mandat kepada PLN untuk membangun infrastruktur ketenaga listrikan sebagaimana penunjang program-program listrik desa untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. Menteri Badan Usaha milik negara yaitu Erick Thohir meminta kepada PLN untuk menjalankan kepercayaan negara ini dengan sebaik-baiknya. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar penggunaan dana dari PMN dijalankan oleh BUMN secara akuntabel dan transparan. Hal ini dikarenakan PMN berasal dari uang negara sehingga harus bisa disampaikan apakah manfaat PMN sudah sesuai dibandingkan beban yang akan dipikul oleh negara dalam mempertanggungjawabkan anggarannya. Lindungi keluarga Anda dengan Milos Tea Oil. Milos Tea Oil merupakan healing oil terbaik saat ini, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin.
berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014 di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milosti Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milosti Oil. Jadikan Milosti Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Berita selanjutnya kita beralih kepada COVID-19. Akibat Omikron, COVID-19 naik hingga 60.000 kasus pada Februari awal. Pemerintah memperkirakan lonjakan COVID-19 varian Omikron akan terjadi pada awal Februari 2022. Hal ini berdasarkan pengalaman dari lonjakan di banyak negara yang terjadi 40 hari setelah kasus pertama ditemukan di negara lain. Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kemenkes yaitu Siti Nadia Tarmizi menjelaskan bahwa kasus lonjakan Omikron yang terjadi perkirakan bisa mencapai 40 hingga 60 ribu kasus dalam 3 pekan menuju awal Februari mendatang. Oleh sebab itu, dia meminta seluruh masyarakat tidak panik dan tetap menjalankan protokol kesehatan serta mendapatkan vaksinasi COVID-19 di tempat pelayanan kesehatan terdekat. Terlebih, pemerintah sudah memulai vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster bagi kelompok rentan seperti lansia dan kelompok komorbid dengan immunokompromised. Sejauh ini, Kemenkes mencatat kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia terus bertambah hingga mencapai 506 orang per Senin, 10 Januari 2022. Penambahan kasus masih didominasi oleh pelaku perjalanan luar negeri yang datang ke tanah air. Dari 506 orang kasus konfirmasi Omikron, sebanyak 415 merupakan PPLN dan 84 kasus transmisi lokal. Dari kebanyakan kasus tidak menunjukkan gejala atau memiliki gejala yang ringan, sehingga tidak membutuhkan perawatan serius di rumah sakit. Oleh sebab itu, Kemenkes akan memaksimalkan penggunaan telemedicine bagi pasien Omikron yang diisolasi mandiri di rumah. Selain itu, Kemenkes juga akan menyertakan penggunaan obat Molnupiravir dan Paxlovid untuk terapi pasien COVID-19 gejala ringan. Berita selanjutnya datang dari Gunung Sitoli. Si jago merah hanguskan 5 rumah warga di Jalan Patimura, Gunung Sitoli. Lagi-lagi si jago merah hanguskan 5 rumah warga di Jalan Patimura, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, dini hari tadi pada Kamis 13 Januari 2022. Kabarnya kejadian tersebut diperkirakan terjadi pukul 4 WIB pagi dini hari, membuat sejumlah masyarakat yang berada di lokasi tersebut panik dan keluar dari rumah mereka. Menurut Yusgo, Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Gunung Sitoli saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa kami mendengar informasi sekitar pukul 5 WIB pagi hari dan langsung menuju ke lokasi kebakaran sekitar pukul 5:05 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan pemadaman selama 2 jam. Dan atas kejadian tersebut, 5 rumah yang dihuni 7 kepala keluarga hangus terbakar dan 2 orang mengalami luka bakar dan luka terkena pecahan kaca. Di antaranya Junianto umur 53 tahun mengalami luka bakar, sedangkan Fitri umur 21 tahun mengalami luka terkena kaca. Terang Yusgo sambil mengakhiri, hingga berita ini diturunkan, titik awal api kejadian belum ditemukan. Baiklah sahabat Gantari, sampai di sini dulu saya menemani Anda. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan berita terupdate dari Gantari. Saya Lamtiar Sihombing, pamit undur diri. Selamat sore.